Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Setiawati, NPM A1J019046. Hari ini saya akan membahas materi limit fungsi aljabar untuk materi kelas 11 SMA. Untuk materi limit fungsi aljabar terdapat 3 subbab. Untuk subbab yang pertama adalah konsep limit fungsi aljabar. Untuk subbab yang kedua adalah sifat-sifat limit fungsi aljabar. Dan untuk subbab yang terakhir adalah menentukan nilai limit fungsi aljabar. Konsep limit fungsi aljabar. Pengertian limit fungsi aljabar. Limit dapat diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Dalam bahasa matematika, keadaan ini dapat disebut limit. Mengapa harus ada limit? Limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Mengapa harus didekati? Karena suatu fungsi biasanya tidak terdefinisi pada titik-titik tertentu. Walaupun suatu fungsi seringkali tidak terdefinisi untuk titik tertentu, namun masih dapat dicari tahu oleh berapa nilai yang didekati oleh fungsi tersebut. Apabila titik tertentu semakin didekati, yaitu dengan limit. Bentuk umum limit. Limit x menuju c fx sama dengan L, di mana x tidak sama dengan c. Dibaca, limit fungsi fx untuk x mendekati c adalah L. Sebuah fungsi punya limit di titik C jika limit kiri dan limit kanan bernilai sama. Jika di titik C, limit x menuju C dari kiri fx sama dengan limit x menuju C dari kanan fx sama dengan L. Syarat suatu fungsi mempunyai limit di titik tertentu. Suatu limit dikatakan ada jika limit tersebut memiliki limit kiri dan limit kanan yang sama. Limit kiri adalah pendekatan nilai fungsi real dari sebelah kiri yang dinotasikan limit x menuju a dari kiri fx, sedangkan limit kanan adalah pendekatan nilai fungsi real dari sebelah kanan yang dinotasikan dengan limit x menuju a dari kanan fx. Artinya, jika nilai limit x menuju a dari kiri fx sama dengan L dan limit x menuju a dari kanan fx sama dengan L, maka nilai limit x menuju a dari kiri fx sama dengan limit x menuju a fx sama dengan limit x menuju a dari kanan fx sama dengan L, atau limit x menuju a fx sama dengan L. Berikut adalah grafik mengenai syarat-syarat limit. Untuk gambar A, mempunyai limit karena limit kiri sama dengan limit kanan. Untuk gambar grafik B, tidak mempunyai limit karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Untuk gambar grafik C, mempunyai limit karena limit kiri sama dengan limit kanan. Untuk gambar grafik D, tidak mempunyai limit karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai limit fungsi fx sama dengan x plus 1 untuk x mendekati 2. Pembahasan soal dapat ditulis dalam bentuk limit x menuju 2 dari x ditambah 1. Dengan metode numerik, kita pilih nilai x yang mendekati 2 dari kiri dan kanan. Lalu, kita substitusi ke fungsi x plus 1. Berikut tabel nilai fungsi fx sama dengan x plus 1 pada saat x mendekati 2. Berdasarkan tabel, terlihat bahwa ruas kiri 2 nilai fungsinya mendekati 2,999. Ruas kanan 2 nilai fungsinya mendekati 3,001.
Ini artinya untuk nilai limit fungsi f(x) sama dengan x plus 1, untuk x mendekati 2 adalah 3, sehingga nilai limit x menuju 2 dari x ditambah 1 sama dengan 3. Berikut grafik beserta nilai limitnya. Sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu sifat-sifat limit fungsi. Misalnya, f(x) dan gx adalah fungsi yang punya limit di x menuju c, dengan k dan c adalah bilangan real, serta n adalah bilangan bulat positif. Maka berlaku sifat-sifat limit fungsi berikut. Yang pertama, limit x menuju c, k sama dengan k. Yang kedua, limit x menuju c dari x sama dengan c. Yang ketiga, limit x menuju c dari k fx sama dengan k limit x menuju c fx. Yang keempat, limit x menuju c dari fx plus minus gx sama dengan limit x menuju c fx plus minus limit x menuju c gx. Yang kelima, limit x menuju c fx gx sama dengan limit x menuju c fx dikali limit x menuju c gx. Yang keenam, limit x menuju c fx per gx sama dengan limit x menuju c fx per limit x menuju c gx, dengan limit x menuju c gx tidak sama dengan 0. Yang ketujuh, limit x menuju c dari fx pangkat n sama dengan limit x menuju c fx pangkat n. Yang terakhir adalah limit x menuju c akar n fx sama dengan limit x menuju c fx akar n.
Kita masuk untuk subbab yang ketiga, yaitu menentukan nilai limit fungsi. Untuk cara yang pertama adalah dengan cara substitusi. Tahapan pertama untuk menyelesaikan suatu limit di satu titik nilai berhingga adalah substitusi langsung. Jika dari hasil substitusi langsung tidak diperoleh nilai dengan bentuk tak tentu, maka nilai tersebut adalah menunjukkan nilai dari limit yang bersangkutan. Perhatikan contoh soal berikut. Cara yang kedua adalah dengan cara faktorisasi. Apabila hasil substitusi langsung diperoleh nilai bentuk tak tentu, maka kita harus memfaktorkannya, sehingga bentuknya menjadi bukan bentuk tak tentu. Kemudian kita lanjutkan menggunakan strategi substitusi langsung, sehingga diperoleh hasilnya. Perhatikan contoh soal berikut. Cara yang ketiga adalah cara mengalihkan dengan bentuk sekawan. Strategi mengalihkan dengan bentuk sekawan dilakukan pada limit berbentuk irasional. Hal ini dilakukan jika sebelumnya kita menggunakan strategi substitusi langsung dan strategi faktorisasi, hasil keduanya adalah bentuk tak tentu. Setelah perkalian itu disederhanakan, maka kita menggunakan strategi substitusi langsung lagi sehingga diperoleh hasilnya. Perhatikan contoh soal berikut. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.